Bismillahirrahmanirrahim. Salih-salihah. Mari kita mulai pelajaran hari ini IPS mengenai manusia dan lingkungan alam. Ini pertemuan IPS yang ketiga insya Allah. Jadi pekan depan akan diadakan UHA. Siap-siap ya. Oh tidak. Tidak mau. Oh no. Oh yes saja ya. Baik. Teman-teman semuanya, salih-salihah. Apakah yang kalian pikirkan jika mendengar kata-kata lingkungan alam? Ya, tentang alam. Tentang alam. Tentang lingkungan, tentang alam. Lingkungan. Lebih terfikirnya tentang perkotaan, tentang yang hijau-hijau, atau bagaimana? Hijau-hijau. Yang hijau-hijau. Oke. Nah, lingkungan alam ini sebenarnya tidak dibatasi hanya yang bersifat hijau atau alamiah saja. Tapi alam kita tinggalnya di lingkungan misal perkotaan. Berarti alam kita adalah alam perkotaan. Kita tinggal di lingkungan yang di desa atau di pantai, berarti itulah lingkungan alam kita. Seperti itu ya. Oke, jadi lingkungan alam ini ada dua ya. Ada yang lingkungan alam terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Biasanya makhluk hidup inilah yang akan mempengaruhi benda mati. Contohnya, jika di daerah yang banyak pepohonannya akan menjadikan daerah itu sejuk. Contoh yang lain, misal, jika di daerah itu daerah dataran rendah atau dekat dengan pantai, otomatis tumbuhan-tumbuhannya pun juga berbeda. Bukan lagi tumbuhan hijau seperti beringin ataupun yang banyak terdapat di pegunungan. Biasanya kelapa, bakau. Nah, itulah pohon-pohon atau tumbuhan yang biasanya bisa bertahan di daerah panas seperti di pantai. Makanya lingkungannya kadang ada yang dinamakan lingkungan hutan bakau atau lingkungan pantai. Seperti itu. Ada yang bisa memberi contoh lagi lingkungan alam apa yang ada di sekitarmu atau kalian pernah tahu? Halo? Taman stroberi. Taman stroberi. Wow. Biasanya di daerah dataran tinggi atau dataran rendah, Mbak? Mas? Tinggi kalau nggak salah. Tinggi ya. Tinggi atau rendah? Biasanya kalian lihat petani menanam stroberi itu dataran tinggi atau rendah? Tinggi. Biasanya di daerah, misalkan di Jawa Timur itu daerah Malang atau mungkin Magetan yang ke arah Telaga Sarangan. Kalian pernah ke Telaga Sarangan? Tidak. Pernah. Di gunung-gunung Nah, mana? kalau misalkan ada yang pernah, biasanya ketika kalian menuju ke Telaga Sarangan itu banyak sekali petani-petani stroberi di situ. Semakin tinggi semakin dingin tempatnya, stroberinya semakin banyak. Oke, bagus sekali contohnya. Ada yang punya contoh lain? Mungkin bukan yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Tadi dulu Kalian di gunung mana gitu, Dek, katanya aku Dek dekatnya ke sekolahan yang gunung itu loh, Ustazah, Dek dekatnya sekolahan itu dulu ada taman stroberi, kebun stroberi nih. Oh gitu. Di mana itu, Mbak? Di Jawa Timur, di Kediri? Gunung Wilis. Gunung Wilis apa Gunung Klotok? Kelihatannya Wilis. Di Gunung Wilis. Oke, Ustazah belum pernah lihat langsung di situ. Tapi insya Allah di dekat, kalau di Kediri, di dekat Gunung Kelut itu banyak tempat-tempat wisata ataupun tempat untuk menanam berbagai jenis tanaman maupun bunga. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau sudah kondisinya sudah tidak pandemi, sudah memungkinkan untuk jalan-jalan jauh, bolehlah nanti lihat-lihat ya. Oke, next. Udah nggak ada tapi sekarang. Oke. Nah, hubungan atau interaksi manusia dengan alam bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Satu, manusia itu harus menyesuaikan dirinya. Misalkan manusia ini hidupnya seperti di Saudi Arabia atau hidupnya di daerah Timur Tengah, pasti kan keadaan alamnya berupa gurun pasir yang banyak ya.
Kalau kita memaksakan memakai pakaian tebal seperti orang Jepang, pasti kita tidak akan betah di sana, ya kan? Pakaiannya tertutup semua, tapi bahannya bukan bahan yang tebal seperti pakaian untuk musim dingin. Contoh yang lain, jika kita tinggal di Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Brunei Darussalam, atau daerah-daerah yang berada di garis khatulistiwa, di situ iklimnya iklim tropis. Jadi hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia menggunakan pakaian seperti tadi, seperti negara 4 musim atau negara-negara yang turun salju, kita akan kegerahan, ya kan? Sama halnya turis-turis dari negara 4 musim, Eropa, Amerika, Asia bagian timur, jika berada di Indonesia, pasti mereka juga menyesuaikan diri dengan pakaiannya. Dan juga mata pencaharian kita pasti juga akan menyesuaikan lingkungan. Contohnya, daerah pantai, profesinya sebagai apa saja? Kira-kira? Nelayan. Nelayan. Selain nelayan? Koki seafood. Koki seafood, ya. Kalau di sana biasanya mungkin di sekitar pantai ada beberapa tempat makan seafood ya. Garam. Apalagi petani Mas, garam. Petani garam, pinter. Garam. Apalagi? Ini rumput laut. Petani garam, rumput laut, mutiara, bagus sekali. Dan beberapa ada yang membuat, biasanya dari kerang-kerang itu dibuat apa? Souvenir. Souvenir atau kerajinan tangan dan sebagainya. Tapi biasanya dominan atau paling banyak mata pencariannya seputar nelayan, petani garam, kemudian petambak udang ataupun mutiara, kerang seperti itu ya. Beda lagi dengan yang hidupnya di kota ataupun yang di pegunungan dataran tinggi. Pasti pekerjaannya atau profesinya menyesuaikan keadaan alamnya. Nah, yang kedua, hubungan manusia dengan alam yang kita bisa memanfaatkannya. Contohnya, jika Indonesia musim kemaraunya terlalu panjang, lebih dari 6 bulan, pasti petani dan orang-orang pekerjaannya membutuhkan air yang banyak, kesusahan kan mencari air. Nah, salah satunya, juga bisa membuat kebakaran hutan jika kemaraunya terlalu panjang. Akhirnya, dengan bantuan teknologi juga, manusia bisa memanfaatkan alam sekitarnya dengan membuat hujan buatan. Ada yang pernah tahu proses hujan buatan? Enggak. Nah, pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau dibuat PR bagaimana? Ya, Ustazah. Enggak ya, insya Allah tidak. Tapi kalian jika ingin mencari tahu, sangat diperbolehkan. Kalau hujan buatan, setahu Ustazah, hujannya dibuat dengan memakai beberapa zat kimia tentunya ya. Nah, zat kimia bukannya itu, pakai satelit pengendali cuaca tuh? Kalau satelit pengendali cuaca itu sepertinya hanya untuk memantau saja, Mas. Tapi kalau untuk membuat hujan buatan itu diperlukan zat kimia. Kalau tidak salah satunya adalah garam natrium kalau tidak salah. Nanti coba Ustazah cari tahu lagi ya. Itu digabungkan kemudian ditaburkan atau diturunkan dari pesawat. Jadi di atas pesawat ditaburkan nanti zat kimia itu akan membentuk gumpalan awan dan awan itu nanti yang bisa membuat terjadinya hujan buatan. Ya hujannya mungkin tidak selebat hujan alami yang kita tahu ya, tapi cukup efektif untuk membantu mencegah kebakaran hutan salah satunya. Gitu ya. Paham sampai sini? Interaksi manusia dengan alam ada 2 ya. Yang pertama, manusia harus menyesuaikan diri. Yang kedua, manusia harus bisa memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, next selanjutnya adalah zat glasiogenik seperti argentium iodida atau perak iodida. Ya, terima kasih Mas Aziz infonya ya. Iodin itu salah satu yang ada di garam juga ya.
Oke, yang selanjutnya, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, 1. Petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh baik. Nah, kalian perhatikan tidak jika petani itu tidak setiap bulan tanamannya selalu sama. Mungkin setelah padi diganti tanamannya menjadi tanaman cabai, kemudian nanti berapa bulan lagi diganti tanaman yang lain. Walaupun utamanya menanam padi, tapi pasti setelah padinya dipanen tidak langsung ditanam padi lagi kan, tapi ditanam tanaman yang lain. Nah, itu maksudnya harus menyesuaikan masa tanam, waktu tanamnya. Ada tanaman yang butuh banyak air, ada yang butuh tidak terlalu banyak air. Seperti itu. Yang kedua, nelayan. Nelayan harus bisa menyesuaikan keadaan cuaca untuk berlayar. Kalau sekarang misalkan kemarin-kemarin kan ada berita angin puting beliung Gajah Mungkur. Ya. Pernah dengar di berita baru-baru ini? Iya. Ya kan? Iya. Di CNN Indonesia. Ya, betul. Terus ada juga air pasang atau air rob. Air rob itu air pasangnya terlalu tinggi. Jadi air yang kembali ke daratan, biasanya kan air pantai itu air lautnya ke laut, kemudian kembali lagi ke daratan, ya kan? Nah, itu karena terlalu kencang, akhirnya yang terjadi adalah banjir rob. Banjir rob itu biasanya dari air pasang atau air laut yang kembali ke daratan sangat banyak, tapi tidak sebesar tsunami ya. Kalau tsunami itu sudah sangat besar sekali. Kalau yang banjir kalau tidak salah di Sulawesi ya. Nah itu. Jadi nelayan itu sudah tahu kalau misalkan ombaknya terlalu besar, pasti walaupun biasanya mereka harus pergi berlayar, pasti akan ditunda sementara untuk menunggu ombaknya agak tenang. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, yang kedua, hubungan manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Seperti tadi ya, contohnya hujan. Jadi, orang-orang yang memanfaatkan teknologi ini harus punya pengetahuan lebih daripada orang-orang pada umumnya. Kalau kita ingin membuat hujan buatan, pasti kita harus belajar mengenai ilmu kimia. Itu lebih pentingnya kita belajar ilmu-ilmu selain yang Ustadzah nanti saya mau jadi dokter, kenapa kok saya harus belajar matematika? Belum tentu ya, kalau jadi dokter itu tidak perlu matematika, karena nanti pasti juga butuh. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Hal-hal yang mempengaruhi lingkungan masyarakat atau manusia dengan alam. Kurang lebih antara lain ekonomi. Pasti jika orang itu ingin menjadi nelayan, pasti dia akan mencari tempat tinggal yang di dekat pantai. Atau mungkin waktu sekarang, wah ini tanaman bunga lagi hits Ustazah, tanaman bunga harganya sampai bisa menjual mobil, sampai bisa menjual tanaman hias sekarang. Akhirnya banyak orang-orang yang berganti profesi, beberapa menjadi pembudidaya tanaman hias. Nah, itu akhirnya dari awalnya mungkin interaksinya dengan masyarakat kota, akhirnya ada yang terus di kedataran tinggi untuk membibitkan tanaman bunga hias, contoh. Nah, seperti itu ya. Lanjut, tujuan manusia berinteraksi. 1, untuk memenuhi kebutuhan, pasti itu jelas. Kalau manusia ingin mencari kebutuhannya apa, contohnya baju, berarti manusia harus menanam pohon kapas, contohnya. Manusia membutuhkan protein, berarti manusia harus beternak atau mencari ikan. Ya, dan lain-lain. Kemudian mendapatkan makanan. Pasti ini jelas sekali, manusia tidak akan bertahan hidup bila tidak makan berhari-hari, ya apa tidak? Nah, dulu sebelum kehidupan modern seperti ini, biasanya peradaban atau dulu belum ada zaman purba ya, Ustazah cerita zaman purba,
belum ada kerajaan, belum ada pemerintahan, orang-orangnya kebanyakan memulai kehidupannya atau peradabannya di sekitar sungai. Kalian tahu kenapa? Saya tahu. Kenapa Biar Mas bisa Azam? minum. Biar bisa minum, ya. Terus apa lagi? Habis Biar itu kalau bisa nanam mengambil ikan. mudah. Bisa mengambil ikan, bisa Bisa nyuci menanam, baju. bisa nyuci baju. Oke, pinter semua. Ya, tepat sekali Solih-Solihah. Kenapa kok orang-orang zaman dulu banyak yang memulai kehidupannya di tepi sungai sebelum akhirnya nanti ada yang ke pegunungan, ada yang ke pantai. Awalnya kebanyakan ditemukan di tepi sungai karena daerah tepi sungai itu biasanya tanahnya subur. Jadi cocok untuk bertanam atau menanam jenis-jenis sumber makanan. Misalkan ya mungkin ada yang makan padi, mungkin ada yang makan sayuran, ada yang makan buah-buahan. Itu bagus di tanahnya di dekat aliran sungai. Yang kedua ya pasti karena manusia butuh minum. Kalau manusia tinggalnya jauh dari sumber mata air, pasti nanti lama-kelamaan tidak akan kuat ya. Dan yang ketiga, di sana juga pasti lebih memudahkan manusia untuk mengembangkan hidupnya daripada di daerah-daerah yang jauh dari tempat sumber pangan, gitu ya. Yang ketiga, kenapa manusia harus berinteraksi? Untuk mempertahankan hidupnya. Manusia tidak bisa manusia sama dengan orang lain ataupun dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan jika kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka dia akan bisa bertahan. Gitu ya. Ada tapinya. Kadang manusia ini memiliki sifat serakah ataupun sifat pemalas. Makanya, selain manusia memanfaatkan alam, ternyata yang dilakukan manusia ini kadang-kadang berlebihan. Contoh, manusia butuh kayu untuk membuat tempat tinggal, butuh kayu untuk mungkin memasak, butuh kayu untuk membuat peralatan. Tapi kadang ada manusia yang serakah, akhirnya harusnya cukup menebang misalkan 5 pohon. Dia akhirnya menebang berpuluh-puluh pohon. Atau bahkan untuk alasan membuat cocok tanam, akhirnya ada yang melakukan penebangan liar atau penggundulan hutan. Nah, Ustazah, apakah tidak boleh menebang pohon di hutan? Boleh, tidak ada larangan selama yang ditebang bukan tanaman yang dilindungi. Atau yang ditebang adalah pohon-pohon yang sudah waktunya untuk ditebang, bukan pohon-pohon yang masih baru. Nah, kadang orang itu ngawurnya, semuanya dibabat. Yang pohonnya sudah tua, pohon yang masih baru akan tumbuh, semuanya dibabat. Akhirnya tidak ada pohon di atas lahan hutan itu, jadi tidak ada yang menyerap air. Karena air biasanya jika turun hujan diikat oleh akar-akar yang ada di dalam tanah sehingga airnya dapat terserap. Nah, kalau airnya ini kalau tanahnya ini gundul, airnya pasti akan langsung ngelender, langsung turun ke bawah. Kemungkinan ini juga yang terjadi di Kalimantan. Kenapa Kalimantan sekarang banjir? Ada yang berpendapat karena Kalimantan tempatnya sudah banyak digunakan untuk tambang. Jadinya pohonnya banyak yang dirusak, banyak yang digunduli. Jadi kalau ada banjir, susah terserap. Ini salah satu pendapat seperti itu. Nah, boleh membuka tambang asalkan kita tetap memperhatikan lingkungan sekitar, tidak mengambil terlalu berlebihan, dan juga tetap merawat setelah ditebang di lahan lain atau di lahan itu jika sudah selesai digunakan, tetap harus ditanami. Seperti life skill kalian kemarin hari Sabtu. Ada yang sudah menanam kan? Sudah. Banyak, alhamdulillah sudah banyak yang kirim ke Ustadzah walaupun ada 1-2 yang belum. Nah, itu tandanya apa? Kalian harus membantu melestarikan alam
Jika bukan kalian, siapa lagi toh yang mau melestarikan alam? Nunggu ustadzah, ya ustadzah insya Allah juga ikut menanam. Tapi kalau ustadzah nanti sudah tidak ada, siapa yang ikut melanjutkan? Kalau bukan kalian ya. Oke, lanjut. Dampak negatifnya, satu, lingkungan alam rusak. Yang kedua, bencana alam tadi seperti banjir. Yang ketiga, keseimbangan ekosistem terganggu. Misalkan, banyak orang yang berburu rusa di hutan. Akhirnya populasi rusa sedikit. Kalau populasi rusa sedikit, harimau, singa, kemudian predator yang memangsa rusa akan makan apa kira-kira? Makan manusia, wis. Seperti ya, kemungkinan mereka akan turun ke pemukiman warga, mencari mangsa ternak, ataupun misalkan ada sedang lapar-laparnya ada orang lewat di hutan, bisa saja diterkam harimau. Itu sudah beberapa kejadian seperti itu. Misalkan hutannya dirusak, tumbuhannya banyak yang hilang, akhirnya rusa, kelinci kehilangan sumber makanannya, rusa, kelincinya mati, harimau, singa kebingungan cari makanan. Mau tidak mau mereka akan turun ke pemukiman warga dan akhirnya menyasar ternak-ternak warga, bahkan kalau ada warga juga bisa diterkam sekalian. Nah itu loh, kenapa kok kita harus menjaga lingkungan hutan ya. Oke, contoh interaksi manusia yang bisa merugikan lingkungan. Satu, membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Di sungai? Bukan di tempat sampah. Nah, Sampah. oke, perilaku manusia itu menunjukkan tingkat pendidikannya. Maksudnya bagaimana? Ada orang di berita kapan hari itu, ada orang yang naik mobil bagus sekali, tapi apa yang dilakukan? Ketika sampai di jembatan, sampah-sampah yang ada di mobil dibuang semua ke sungai. Nah, apakah itu menunjukkan pendidikannya bagus? Belum tentu ya. Tidak. Nah, yang anak yang pintar, orang yang pintar pasti tahu di mana cara menempatkan barang sesuai tempatnya. Yang kedua, melakukan penebangan hutan secara liar. Tidak pilih yang tua, tidak pilih yang muda, semua pohon ditebang. Yang ketiga, melakukan perburuan liar. Yang keempat, melakukan pembakaran hutan. Nah, kenapa kok iseng bakar hutan? Biasanya itu untuk membuat ladang atau pemukiman. Itu yang tidak